Halo semua, jumpa lagi dengan saya Chandra Nathanael. Kali ini kita bahas Ferrati Vero FCM 3145 dan Ferrati Vero FGM 64W. Experience saya selama 1 bulan pemakaian. Bagi yang belum lihat video unboxingnya atau first impression, bisa lihat link di atas dan kita ulas satu-satu, mulai dari grindernya terlebih dahulu. Tipe grinder ini memang untuk low speed grinding, bukan yang high speed. Powernya, daya listriknya 350 watt, berat bersihnya di 13,5 kg. Untuk burnya ini flat dan size-nya 64. Outer body materialnya aksen carbon fiber, terus inner body materialnya stainless steel. Untuk material burnya titanium, dan grinder ini untuk heavy duty bur. Nah, speednya dari bur ini 1400. Untuk grinding powder akurasinya, nah ini yang menarik, lebih kurang 0,2 gram. Yang paling menarik dari saya untuk grinder ini adalah terintegrasi antara layar display dengan electronic scale-nya. Jadi by weight ya, bukan dengan detik. Keluarnya itu gramnya. Jadi kita tidak perlu lagi dari grinding lalu timbang. Kalau kurang kita ambil lagi sedikit. Karena memang sudah didesain grinder ini akurasinya ke gramasi. Dan 0,2 itu sangat efektif. Karena biasanya kita itu 0,4. Jadi misalnya kalau saya menggunakan gramasi 18 gram, seringkali kita toleransinya 0,4 itu maksimum. Jadi 18,1, 2, 3, 4 itu kita masih gunakan. Terus timbangan ini juga kemampuan maksimumnya 2 kilo. Jadi sudah menjadi timbangan pada umumnya yang saya punya juga. Lanjut, ada beberapa fitur-fitur yang saya suka juga. Layar touchscreen. Ini juga ya ada sentuhan modernnya gitu ya, canggihnya. Lalu juga untuk hoppernya ini anti ultraviolet atau UV. Lalu juga ada beberapa function key display. Sebenarnya ini cukup klasik. Nah, ada beberapa fitur perlu dipahami. Biasanya kita hanya kenal single dose, double dose, dan inching. Di mesin grinder ini ada feature Sigma, yang mana ini untuk mereset. Kita bisa menghitung per harinya berapa cup yang telah kita habiskan atau untuk berapa cup yang telah kita pakai, baik single dose dan double dose. Jadi di layar displaynya pun sudah jelas tampil. Jadi membantu untuk cross check ya antara mesin kasir dan juga dari sisi production. Klop gak nih? Untuk motor akses pemakaian itu juga bisa kita hitung, kita bisa lihat berapa jam sudah digunakan. Yang berikutnya, feature yang lebih menarik lagi adalah ini sangat ngebantu. Saya juga jujur baru discover dalam area ini. By the way, ini opini saya ya. Belum ada bukti ilmiah. Ada kesimpulan yang saya alami, yaitu temperatur. Jadi display, kenapa Ferrati Vero capek-capek mendesain grinder ada temperaturnya? Itu kan jadi pertanyaan, sesuatu yang out of the box ya. Saya juga awalnya nggak paham. Cuman buat variasi aja, ternyata tidak. Ini buat reference kita tingkat kelembapan dari beansnya. Berbeda ya dengan yang kalau di konten-konten orang semprot-semprot, itu beda loh fungsinya. Tingkat kelembapan kualitas dari grinder ini supaya yang beans yang ada di hover dan yang ada di bur tidak terkontaminasi dengan suhu panas. Karena grinder ini ada kipasnya di belakang yang membuang hawa panas. Kedua, juga kita bisa memonitor tingkat kelembapan yang ada di dalam grinder ini. Kita juga bisa memonitor suhu yang ada di luar dan di dalam. Jadi beda loh, ada 3 suhu indikator yang mana ini menambah reference. Semoga apa yang saya bahas ini menambah referensi teman-teman. Karena dengan harga lebih kurang let's say 11 jutaan dapat feature seperti ini, menurut saya malah under price ya. Jadi bukan, orang bilang kan kadang-kadang overprice. Kalau ini terbalik ya, jadi terlalu rendah gitu. Anyway, jangan sampai gara-gara saya ulas ini terus Ferrati Vero menaikkan harganya. Jangan ya. Nah, lanjut experience saya ke mesin espresso atau FCM 3145. Nah, Ferrati Vero yang satu ini bisa dikatakan sudah masuk ke segmen tengah-tengah. Kalau teman-teman melihat Ferrati Vero yang sebelumnya FCM 3006, bisa lihat di sini. Itu saya ulas, mesin kopinya kan agak kecil dan harganya range-nya 5 jutaan. Kalau yang sekarang ini pada saat barang datang di tempat saya itu harganya di 10 jutaan. Nah, tergantung konversi kursnya saja berapa harganya. Nah, yang menarik adalah sebutan dari FCM 3145 adalah Allegrio Ultimo. Nah, beratnya 18 kilo, memang agak enteng
Jadi pada saat kita pasang atau lepas portafilter, tangan kita harus menahan mesinnya, kalau nggak ikut tergeser. Ini multi thermablock, pompanya vibrator. Jadi bukan rotari dan tidak ada indikator untuk kita bisa modif tarik selang menggunakan galon air. Anyway, kapasitas water tanknya itu kan 2,5 liter. Ya oke lah, untuk bikin kopi sebanyak 200 cup itu juga masih cukup dalam 1 jam. Brewing pressure-nya ini lebih kurang, dia 15 bar. Biasanya bila kita terlalu halus, itu dia masih bisa cover bar pressure-nya karena dia punya tekanan 15 bar. Hal lain adalah pada saat saya menyalakan mesin espresso ini, kita butuh lebih kurang hampir 6 menit dari zero sampai mesin ini bisa kita gunakan. Untuk saya ini cukup cepat ya. Mau punya alat ini digunakan home use atau semi cafe atau semi komersil, ini juga cukup cepat. Kalau secara desain sudah saya ulas 2 video sebelumnya, sampai tombol-tombolnya semua juga mirror, elegan banget gitu loh. Impression pertama saya adalah di steamernya. Kalau yang lainnya samalah dengan mesin-mesin Ferrati Vero yang lebih modern ya. Jadi kita bisa program single shoot-nya atau single espresso, double espresso-nya itu kita bisa program berapa detik. Dia bukan volumetric, tapi detiknya, durasinya kita bisa program. Ingin keluar misalnya 15 detik atau ingin keluar selama 20 detik, itu kita bisa program. Nah, untuk yang 3145 atau Alegrio Ultimo ini, dia bisa manual. Artinya manual itu adalah kita suka-suka ya. Jadi kita tidak perlu memprogram, pencet, nyala, tekan lagi dia stop. Ini buat saya membantu. Sebagai mesin semi otomatis, saya lebih banyak menggunakan yang manual instead of yang program-program. Makanya yang manual ini sangat terpakai. Semoga ini bisa menjadi salah satu referensi Y3145. Lanjut, untuk steamer kembali lagi, dia ada sensor di ujungnya itu untuk deteksi suhu. Dan ini alat harga seperti ini ya sudah bisa dikatakan murah meriah ya. Karena kita steaming itu biasanya kan kita by feeling dengan tangan ya. Dan saya sendiri suka share bahwa ya kira-kira 60 derajat Celcius. Menggunakan detektor suhu yang ada di mesin ini malah lebih akurat ya. 60 derajat Celcius, kadang-kadang kita mau 55 derajat Celcius, kita bisa lebih setel karena langsung update di situ. Memang secara steamingnya itu dia on off, jadi bukannya kita bisa setel mau keluar sebanyak setengah, seperempat, 3/4 atau full. Dia cuma bisa buka atau tutup. Tapi oke lah, kita bisa adjust, namanya transfer skill. So far dari Alegrio Ultimo, cukup fun nggak menggunakan Alegrio Ultimo ini? Fun. Untuk steaming tenaganya juga nggak kaleng-kaleng. Udah pasti auto berhasil. Mau pakai jack 600 juga tenaganya sudah jelas ya. Dia ada lubangnya 3 defaultnya, tenaganya juga kuat. Kalau secara espresso sudah tidak perlu diragukan lagi, dengan tekanan 15 bar itu sudah pasti berhasil dan kualitas rasanya juga perfect. Untuk air panasnya juga kita bisa program berapa lama air panas ini mau kita keluarkan. Jadi kembali lagi, settingannya selalu mesin ini adalah durasi, bukan volumetric. Nah, sedikit kekurangannya yang saya rasakan selain tadi enteng adalah spraynya ini sempit. Oleh sebab itu, mereka menyiapkan jalur pembuangan di bawah. Jadi air yang keluar itu kita bisa langsung pasang atau setting ke pembuangan. Kesimpulan dari FCM 3145 Alegrio Ultimo, bisa gak buat cafe? Bisa untuk kapasitas kecil. Nah, walaupun secara data daya listriknya itu rate-nya itu 1000 watt, tapi maksimum tetap jangan lupa ya 2950 watt itu untuk startingnya. Capacity cup-nya kalau kita menciptakan 30 mili espresso dalam 1 jam itu bisa kira-kira 50/250. Semoga video FCM 3145 dan FGM 64W menambah referensi teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Chandra Nathanael, undur diri dulu.